menjual nestapa. Hanya ada bagian lapak ranca. Halo. Tidak seperti biasanya. Oh iya, aku turun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak seperti biasanya. Oke, dengarkan. Tidak seperti biasanya. Ya. Sekarang ada temanis Lapak ranca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana? Temanis ada di Lapak Lapak Ranca. Ranca. Emang di episode kali ini kita nyoba ada penyegaran. Jadi kalau biasanya ada Bunyai bawaan Lapak Ranca, dan kita tahu ya Lapak Ranca itu apa jargonnya? Tidak menjual nestapa. Tidak menjual nestapa. Bisa menjual apapun tapi tidak menjual nestapa. Oke, Bro and Sis, Bro sampean. Bro and Sis. Wangel ya. Aku mau katanya ngomong apa? Teman-teman sinau. Oh, Jadi iya. ya nanti rada Tapi enggak apa-apa digabung aja, Mas. Bro and Sis sinau aja. Bro and Sis sinau. Brur and Sesinau. Nanti dibalas kita di Ipo-Ipo. Teman-teman teman-teman apa ya kau? Teman-teman rancak. Bersesinau ya. Bersesinau. Ini versi fusionnya ini, fusion. Oke, seperti biasa Lapak Ranca biasanya selalu mengetengahkan narasumber-narasumber mulai dari produk-produk. Kita mencobakan untuk promo-promo produk tentang kuliner, jasa, craft juga. Ada yang jajanan-jajanan kayak coklat dan lain-lain. Ya, dari teman-teman, tetangga, sohib, kalangan sekitar sampai tidak terbatas. Mungkin dari Pentagon juga bisa jualan di sini. Asik. Jual selongsong netok Mas. Iya. Tapi kalah sama Pindad sayang. Udah ada selongsong kayak gini hari. Sebelum kita mulai jangan lupa dan harus protokoler, kita jangan lupa untuk 3M. Pertama, 5. Ya, pertama mencuci tangan. Kedua, memakai masker. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, mentelengi tempe. 5, mesen. Jelas ini. 5M ya. Ini belum jadi ya? Itu besok, yang ini 2 hari lagi. Oh, itu 2 hari lagi. Nah, sebelum ini nanti ngelancangi, kita harus nun sewu dulu, kita perkenalkan dulu siapa tamu kita narasumbernya kali ini. Ya. Mungkin monggo diperkenalkan. Oh, ini tamunya. Sorry. Terima kasih. Mas Yoyo, monggo diperkenalkan dirinya. Nuwun atas kesempatannya. Saya Yoyo dari Kampung Sanan. Ya, orang sudah tahu kalau Kampung Sanan sentra tempe ya. Sentral tempe ya di Malang. Ya, bukan hanya di Malang sebenarnya, udah jadi patokan kalau nggak salah seluruh Indonesia. Iya, bahkan luar negeri ya. Tempe Malang pasti ada di Sanan. Iya. Itu aja perkenalan dari saya. Singkat sekali ya. Mas Yoyo dari Sanan ya. Ini Ini teman-teman di Sanan, halo. Para pengrajin tempe juga yang ada di Sanan. Pengrajin tempe betul loh. Lutia. Tempe ini dipahat sampai digurat. Jadi Brother and Sis, kali ini kita memang datangkan Mas Yoyo. Dia adalah kayak enak ya, kayak pengrajin itu kayak enak ya. Apa Mas? Istilahnya apa Mas? Istilahnya apa Mas ya? Bukan pengrajin ya? Apa? Pengusaha tempe. Pengusaha tempe kan? Pengusaha tempe. Jadi produksi atau apa ya, apa Mas Ya, istilahnya? kalau istilah sih kita nggak terlalu memikirkan sebenarnya. Cuma kan tempe kan ikonnya tradisional, jadi masih masuk pengrajin. Oh, masih Oh, masuk iya. pengrajin. Tapi nggak juga loh Mas kalau tradisional Mas. Ya. Karena di hotel-hotel bintang udah menunya tempe juga. Ya. Atau mungkin kita pakai istilah komposer tempe aja. Iya, Bisa, masuk. Nih, lilin dikano, mati lampu ya. Makasih ya. Siap. Oke, sebelum jauh ngomong tentang tempe,
tempe ini maksudnya. Ya. Tentang pembuatan proses dan sebagainya, kita mesti harus menggali tentang Mas Yoyo ini. Lah ini. Mas, sudah berapa lama sampean bergelut di bidang pertempean? Kalau saya ya sekitar hampir 20 tahunan lah. Wah, 20 tahunan. Tapi kalau khusus untuk tempe ini baru 10 tahun ini. Oh, baru 10 tahun. Saya kaget tetap 10 tahun ini lumayan. Iya. Berarti paling tidak wis sampean sudah menemukan memang formula ciri khas sampean ini ya, mulia ini ya. Iya. Ya, tempe murni mulia itu paling tidak kan harus kayak gini ini apa sama sih Mas komposisi kalau buat tempe dikasih ragi sudah selesai itu apa memang ada? Ya, oke. Sedikit informasi kalau bahwasanya tempe itu kan enggak ada berbagai macam rasa, berbagai macam bentuk juga. Ya, ada berbagai macam selera. Jadi tergantung kita selaku produsennya atau pengrajinnya. Biasanya kita menyesuaikan dengan keinginan customer kita. Gitu. Sesuai pesanan ya. Ya. Tapi kalau bagi saya yang penting bagus kualitasnya itu yang jadi tujuan utama. Tanpa ngurangi ciri khas tempe Malang sendiri ya, tempe Sanan sendiri ya. Ya, tanpa mengurangi ciri khas. Soalnya kan gini maksudnya, jadi kalau tempe itu kan misalnya ada banyak di Tulungagung, ada di Jawa Tengah, ada yang pakai di mendoan itu biasanya kan slices itu. Kayak gitu, dan mereka punya ciri-ciri khas sendiri-sendiri. Betul. Dan Malang kita juga cukup bangga bahwa kita punya tempe khas Malang sendiri dan sentranya ada di Sanan. Dan bukan hanya untuk dikonsumsi digoreng dan biasanya seperti biasa, tapi juga untuk keripik tempe juga. Keripik tempe. Gitu, Mas, ya. Terkenal juga keripik tempenya. Keripik tempe terkenal sama juga. Sama terkenalnya dengan tempenya. Keripik tempe dengan berbagai rasa. Tapi kita lagi fokus ke tempe. Bahan dasarnya ini. Kenapa kok bisa sampai kayak jadi keripik tempe dan sebagainya itu? Awalnya kayak gini nih bentuknya. Bruce Enser. Wangel rek nyait gitu. Tapi sebelum ngomong itu Mas, jadi itu kan ngomong teknis sih. Iya. Tapi kenapa sampean kok bisa memilih tempe gitu? Apa memang sebelumnya sampean memang dari kecil sudah menggeluti ini atau cerita sedikit tentang perjalanannya sampean lah Mas. Jadi latar belakangnya. Sedikit latar belakang saya ya. Saya keluarga dari awal nggak ada turunan pengrajin tempe atau paling nggak penjual lah, nggak ada. Orang tua saya dulu pendatang di sana, tapi saya mulai kecil di sana udah di sana pendatang lah. Jadi dari keluarga saya nggak ada turunan. Tapi kalau istilah di kampung saya itu kalau tempe itu ilmu waton. Oh iya. Jadi kita lihat aja, kita amati, akhirnya insya Allah bisa. Iya. Berapa puluh tahun ya. Tapi prosesnya lama kan, artinya nggak semua tangan, artinya semua tangan bisa nangani tempe kan gitu, bener nggak Mas? Jadi kan kadang-kadang asal buat tempe dulu kan di sekolah kan ada pelajaran, ayo buat tempe, ya kan, bikin tempe. Artinya yang dipelajari adalah proses peragian. Tapi mengenai rasa, kualitas dan sebagainya itu kan membutuhkan proses. Nah, itu yang dilakukan oleh Mas Yoyo kan gitu kan? Iya. Bahkan nah, gitu. Airnya juga berpengaruh kan? Iya. Airnya insya Allah berpengaruh. Soalnya begini, saya juga punya relasi teman. Cerita asalnya juga di sana, dulu pernah di sana atau saudaranya gitu ya. Terus dia nyoba di Pulau Bali, terus di Pulau Kalimantan, sampai daerah timur lah, Indonesia Timur. Yang kalau Pulau Bali masih bisa, soalnya orangnya asli sana. Terus yang di Kalimantan kemarin teman saya ajarin, di rumah bisa, di Kota Malang bisa, tapi praktek di sana pun nggak bisa karena airnya beda ya. Memang air. Jadi keistimewaan di sana insya Allah dari air. Terus kemarin saya searching terus belajar sama orang yang ngerti lah tentang itu. Memang kandungan air di sana itu kan kalau diamati memang kandungan mineralnya lebih tinggi. Di mana? Di Kalimantan sana. Di sana. Ya. Jadi kandungan
mineralnya ya. Iya, seng kalau nggak Oh, Zingnya. Oh, berarti Itu- tempe butuh zinc ya. Iya. Kalau untuk fermentasi lebih bagus. Iya, 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 iya. Ada daunnya juga ini? Kalau daun itu untuk sedikit aroma. Oh, kayak kalau masak nasi Iya. dikasih daun pandan gitu ya. Betul. Iya, 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 iya. Dengar-dengar pernah ke Batam ya? Betul Oh ya? iya, iya Iya. basicnya sampean Kalau saya basicnya makanya dari keluarga kan tidak ada sama sekali. Iya. Saya lulus SMK, saya SMK Mondoroka kebetulan saya Oh Juru- iya. jurusannya elektro saya. Oh, Betul enggak ini? Aduh. Elektro. Jadi ya alhamdulillah meskipun dari ya juga sempat jadi lulusan terbaik sebenarnya. Wah, Wow. Cuma waktu itu kita jadi saya seperti ngipi gitu loh. Pergi ke sana itu seperti ngipi. Kenapa? Saya belum dapat ijazah. ijazah. Ya. Saya udah sampai di Batam. Hmm. Jadi waktu itu ceritanya kan pembukaan lapangan kerja di sana kan baru buka tahun 91-an Oh, iya. lah. Banter-banter. Saya ya. lulus tahun 95. Hmm. Itu kan banter-banternya permintaan pekerja, terus semua dipercepat. Jadi kita ditawarin oke, akhirnya dari satu kelas itu yang berangkat separuh. Wih, 50%. Wow. Jadi kenapa saya bilang mimpi? Kita nggak sadar sebenarnya. Iya. Kita di sana itu kerja itu nggak pikiran aku kerja harus dapat hasil, harus bisa nabung, harus apa, nggak ada. Jadi kita seperti ya Dinikmati, dolin aja lah. ya. Iya, 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 iya. Buktinya- Enak ya kalau gitu. Ya, ya. Buktinya apa? Waktu gajian gitu ya, Hmm. gajian kita terima nggak sampai seminggu udah habis. Tapi sampean waktu itu kan masih bujang. Pak. Ya. Ya, jadi bujang yo. Terus saya di sana selama 6 tahun juga. Mhm. Terus cukup lama. ada teman yang dari sana juga, dia bikin tempe, bikin keripik tempe Bikinnya di sana atau di sana. Di sana. bisa ya? Bisa. Airnya lumayan berarti ya? Ya dia pakai ilmunya orang sana. Oh gitu. Akhirnya di tempe khas setempat. Ya. Tapi Iya. kalau rasa lain. Pasti Iya, berbeda ya, Kan Mas, ya? kalau dari sana kan kebanyakan tempe pengrajin dari Tanjung Piayu yang terdekat. Hmm. Itu rasa tekstur udah lain. Beda ya. berbeda. Iya, iya, iya. Ya cuma karena kita ya itu tadi istilah bujangan sih seneng tulin sih seneng apa? Si tim hore lah. Nah, istilahnya. gitu. Ya. Jadi pendapatan hasil usaha itu ya wis Buat nang habis. menyenangkan Nah, diri ya. Iya, betul. Enggak apa-apa Nah. diteruskan Pak, sekarang. Nggak? Ya. Akhirnya sekitar 2001 saya balik ke Malang karena di sana pabriknya tutup PHK. Oh gitu. Hmm. Ya. Tahun Terus- berapa itu, Mas? 2001. Oh iya ya, oh, mulai banyaknya Iya. itu PHK waktu itu Iya. ya. Setelah Krismon itu saya Mm-mm. pulang terus dapat pesangon. Cita-citanya sih langsung usaha gitu ya. Mm-mm. Tapi begitu sampai rumah karena kita nggak biasa usaha ya. Sebenarnya di Batam juga saya usaha, cuma pernah bikin jamu juga. Oh, Jamu beras kencur. Ini. kulit. Ditahan dulu. Soal jamu ini nanti kita tanyakan ya. Mm. Tapi kita pengen tahu sebetulnya dengan adanya tempe di sini. Kira-kira kalau sungguh ada kayak yang itu loh Mas yang di Ipo-Ipo kan ada kopinya gitu kan. Mm. Ini kan enggak ada. Oh iya. Jadi kayak debunya itu enggak ada yang nutupin tuh loh. Biasanya ada kopi di sini. Mejane itu ya. Gitu ya. Coba kita tanyakan dulu ya. Ah. Tunggu ya, jangan kemana-mana. Sudah Mas, sampean sudah tanya. Sudah, jadi saya dikasih satu menu yang katanya paling enak. Itu kesukaannya Mbak Manajer. Oh ya, hah? Katanya apa itu? Apa namanya? Susu Susu ram regal. ram regal. Susu ram regal ala rata-rata. Ala rata-rata. Nah, Ya. kalau aku kopi susu gula aren. Kopi susu gula aren. Ya, Dingin atau panas? dingin pakai ice. Karena kalau nggak pakai es bukan kopi susu, jadi kopi UU. Oh iya Iya iya. kan? Kopi. Sama ya? Iya. Mas, Kalau Mas Yoyo ini apa mau pesen apa ya? Mas? sama kayak Mas Tri. Loh, sampean pesen es. Oh, ah? kopi Tobro Enggak, ya? Kopi Tobro, kopi Iya, Tobro. iya. Oke. Jangan diganti namanya ya.
Accident Cafe apa Impact Cafe nanti lebih mahal nanti. Pakai bahasa Jawa aja. Oke. Mas Agung rata-rata nanti kalau sudah selesai nggak apa-apa langsung sini aja, oke? Ya gantinya Pak Udin soalnya. Kayak ini. Siap-siap. Oke Mas Via, lanjut lagi. Season yang kedua ini tentang apa ya? Ya tadi seputar perjalanan apa ya latar belakang sampai pada pengolahan tempe ini. Jadi kisah-kisah. Sampai tadi kan sempat jamu juga toh? Iya. Ya, Bikin jamu kan ya? Jamu. Luar biasa ini. Nah terus di sana hasilnya gimana? Kalau di sana sih sebenarnya beda dengan di Malang. Di sana kan hitungannya pekerja, jadi tingkat konsumtifnya tinggi sekali. Tapi saya juga bikin jamu ya heran sendiri sampean. Jadi waktu itu omset per hari bersih saya udah dapat 200-300 ribu. Tahun sekitar 2000-an awal. 19 belum ya. 2000. Wah, ya banyak itu. Banyak Mas Dri. Benar. Wah. Sekarang paling 2 juta ya. Kurang lebih kalau kurs sekarang Tapi sampean memutuskan untuk pulang setelah di PHK. Ya, jadi waktu itu sebenarnya udah sampai beli rumah di sana juga. KPR gitu. Baru tanda tangan. Besoknya saya nerima pemberitahuan kalau PHK. Wah. Di sini loh. Sadis di sini tragis gitu. Jadi akhirnya ya tetap saya tanda tangan tetap, cuma akhirnya ya tetap saya tak tinggal ya wes. Saya pikirnya gini aja, kalau saya di luar pulau nanti balik atau pulang kampung kan misalnya sama keluarga wis double biayanya. Ya, betul, ya terbukti betul. Sekarang itu teman-teman yang di sana itu sampai itu boleh dibilang itu nggak berani pulang. Soalnya ya itu sangunin tak akeh, ya kan? Iya. Berapa tahun teh buat sangut gitu. Akhirnya jadi penduduk sana. Banyak. Wah, sampai sekarang ya? Banyak ya. Sudah beranak pinak ya? Iya. Oh. Jadi gitu Mas Tri ya? Iya, kayak tamu narasumber yang dulu sampean. Sebelum ini kan ada Bu siapa? Sing apa? Sambel dan Bu Susi ya. Sambel dan itu apa? Dendeng ragi. Itu awalnya malah bukan make up artis. Rias manten. Rias penganten. Saya sampai sekarang nyari rias pengamen nggak ketemu. Terus akhirnya ini ya, kulu-kulu ngelengah. Rias pengamen. Kalau ada ya silakan. Sampai ke situ. Jadi saya pernah sempat nyinggung juga keadaan tertentu yang sangat apa istilahnya mendesak, kepepet itu kondisi. Bisa unlock skill, bisa membuat kita tuh skill kita yang tersembunyi itu muncul gitu. Kayak ini sampai akhirnya bisa, ini mungkin enggak sembarang orang tapi karena kepepet itu. Iya. Paling loh ya. Benar kalau. Nah, iya itu. Bilang apa? Unlock skill benar. Saya juga merasakan terus terang merasakan. Jadi waktu itu habis PHK saya kan ada pesangon sedikit lah. Maksud saya, wah alhamdulillah ada pesangon buat langsung usaha di Malang. Tapi di luar dugaan sampai di Malang pun uang pesangonnya sampai habis. Aduh, saya belum berusaha. Sampai berusahanya itu malah tergantung yang di Batam sana, rumah kan belum terjual, akhirnya terjual juga. Cuma waktu itu kan belum 1 tahun belum bisa pindah tangan ceritanya. Iya, betul. Nah, tapi saya istilahnya dikasih uang muka. Nah, setelah jalan berapa bulan, orang yang beli tadi juga kena PHK, lari juga. Enggak ada kabar ya wis. Enggak tak urus akhirnya ya di apa? Segel. Rumahnya sampai sekarang disegel. Terus kemarin 2 tahun yang lalu saya tanyakan teman saya di sana, ada rumahmu tapi ada tulisan segelan. Oh ya wis enggak apa-apa. Wong dokumennya udah saya bakar semua. Walah gitu. Jadi udah istilahnya hilang kelas sudah. Iya wis tak buang memori di sana. Ya mudah-mudahan dapat gantinya lebih baik ya. Amin. Dari usaha tempe ini. Terus jadi kemarin itu uang kan habis nih. Tinggal sekitar 500 1 juta lah. Itu udah berkeluarga saya.
Saya nikahnya muda. Oh, berarti waktu di Batam juga sama keluarga juga. Iya. Terus ya akhirnya jualan pertama itu pakai pancal, sepeda pancal itu. Oh, keliling. Terus yang nggak bisa bikin saya lupa itu kan pertama kulak. Jadi saya taruh keranjang di belakang sepeda, maunya keliling gitu kan, menawarkan ke rumah-rumah. Kulaknya jadi ya? Udah jadi ya. Terus tapi ya gitu, karena kita nggak biasa seperti itu. Hari pertama sampai hari setelah 3 bulan lah, tetap saya nggak bisa. Jadi seperti semacam ada mental block. Jadi kalau saya keliling bawa sepeda ketemu pelanggan gitu, minder. Bukan minder, mendelik dok gini. Oh ya, ngerti. Jadi orangnya yang mau tak tawarin akhirnya masuk. Kan biasa di perumahan atau rumah-rumah kalau pagi kan bersih rumah gitu kan. Sorry aku bayangin sih enggak gimana. Jadi Mancal ini ono pelanggan. Iya. Ono mlebu ta rek. Iya. Sampai orangnya masuk, begitu orangnya masuk, saya sadar. Terus tempe, tapi enggak teriak. Enggak iya. Tempe loh. Aku kok gini. Berarti belum berani lah istilahnya. Masih moralnya belum up. Tapi dari situ saya gini aja punya tekad, oke lah aku nggak bisa jual langsung. Akhirnya saya cobalah langsung. Waktu itu saya kan bawa tempe, coba keripik tempe juga. Oh iya. Langsung ke toko. Saya datangi, Assalamualaikum Bu, saya tawarkan, itu bisa malah saya. Oh malah gitu ya. Jadi apa istilahnya? Ngetrop gitu ya. Iya. Itu perjalanan awal saya. Terus sampai itu jadi akhirnya saya belum jadi pengusaha tempe, masih keripik. Tapi masih kulak ya. Atau udah bikin sendiri. Nah ini yang paling penting kan kenapa kok sampai bisa bikin sendiri itu Mas Rik? Ujuk-ujuk. Itu tadi kan ilmu waton. Kita dengar dari orang tua yang udah di sana. Ya apa sih, gimana sih caranya, terus ya kita coba sampai kalau awal-awal dulu saya kerja itu kan jam 10 pagi sampai maghrib laut atau selesai istirahat sebentar, habis isya mungkusi sampai jam 1 jam 2 waktu itu malam. Itu gak lembur ya kita hitungannya belajar lah. Tapi waktu itu nggak sadar seperti itu ritmenya. Jadi jam 1 jam 2 selesai, nanti subuh bangun jam 6 berangkat. Seperti itu rutinitasnya. Yes, alhamdulillah terus ada peningkatan sampai kita punya karyawan. Sampai terakhir saya posisi 6 orang. Dan sudah punya brand sendiri nih Mas. Ya, ini kapan brandnya Mas? Awal itu. Dari awal memang sudah namanya udah jadi mulia. Kalau keripik tempe mulia. Sampai sekarang pun meskipun saya nggak bikin sendiri, tapi kan saya sudah punya langganan beberapa langganan. Terus tetap akhirnya saya kulak, cuma saya nitip ke yang produsennya tadi, saya punya spek kayak gini loh. Deal-dealan dari awal ya. Iya. Mas, aku itu penasaran. Kalau ngomong-ngomong masalah sentra tempe di Sanan, itu kan masyarakatnya itu berarti mayoritas masyarakat sana adalah pengrajin tempe. Itu orang-orangnya gimana sih Mas? Apa saling guyup atau dan sebagainya? Soalnya kan kalau kita masuk ke sentra tempe gitu misalnya kan ono macam-macam merek, ono Mulia, ono ini B, C, D dan sebagainya. Nah, itu gimana Mas? Keadaan antar ini ya? Soalnya dia Pak RT. Oh gitu ah? RT bisa. Dadaan Pak. Ya gitu. Jadi ini kalau bisa dibilang, di sana itu guyup dari dulu. Kalau masalah kerukunan warga, terus keadaan lingkungannya guyup dari dahulu. Cuma sayangnya kan kalau saya amati ini, amatan saya pribadi dari waktu ke waktu sebenarnya kalau istilah hitungan orang bisnis kan banyak bisnisnya, semuanya kan bisnis semua. Tapi kemajuannya nggak ada. Jalan di tempat. Masih jalan di tempat. Dari dulu sampai sekarang. Jalan di tempat itu maksudnya apa? Kalau orang usaha kan peningkatannya step by step.
Tapi kalau dirasakan ya yes ngono-ngono aja. Gitu-gitu. Monggo Mas Agung. Weh, ini rata-rata ini. Ya, sini saja. Terima kasih. Ini istimewa Susu Ramregal ini. Susu Ramregal ini saya ini. Yes. Terus itu kopi tubruk atau Kopi sembarang. accident coffee ya. Oh, itu kopi kecelakaan lah itu. Ini sedotanku dorong ya. Pakai gula. Oke, terima kasih Mas J. Matur nuwun Mas Agung. Terima kasih. Terima kasih rata-rata. Jadi teman-teman atau bro and sis sinau sekalian, asik. Ini kalau mau main-main ke di Taman Ada Geda ya. Di Taman Ada Project. Itu di sini juga. ada apa yang namanya? Mas, Rata-rata. minum Mas, monggo. Bisa sambil kongko di sini ngopi-ngopi. Silahkan, apalagi nanti mungkin pas harinya barengan juga bisa lihat kita lagi tapping ini, syuting ini. Bisa lihat kegantengan kita. Gitu ya. Mungkin ini enggak pakai gula mungkin Mas. Oh Bisa. itu. Oh panas aja nih Mas. Sik ngobrol di sini elek ngono. Aman. Siapa mau tetap apa ya? Enggak, itu tadi, nerusin itu tadi. Karena guyup. Ah itu. Apakah ada paguyubannya? Sampai sekarang masih ada. Paguyuban pengrajin tempe sana itu ya. Pengrajin tempe, terus koperasi juga ada masih. Koperasi itu terpisah nggak? Yang tempe sendiri, yang keripik tempe sendiri atau gimana? Kalau koperasi dulu mengenai tempe aja. Jadi dia makanya di sana kan sentra tempe, makanya dia mendatangkan delay dikelola di koperasi itu. Oh gitu. Mulai dari awal. Ada sesepuh kita yang mengusahakan agar kedelai sampai di sana itu dengan harga yang terbaik. Betul. Sampai sekarang. Jadi memang benar sampai sekarang pun dengan di luar daerah sana ada sedikit beda harga. Itulah keuntungan di sentra tempe sana. Jadi ya gitu ya, dengan acara ini harapan kita mungkin bisa ada ya kemajuan yang kata dibilang Mas Yoyo tadi, yang awalnya stagnan, sebetulnya juga enggak ya. Mungkin mereka jenuh sebagai pengrajin. Kayak kita kadang bisa jadi tahun enggak kayak lagu kemarin gitu. Iya. Mono lagu gitu terus. Sama sih sebetulnya. Padahal orang lain juga memandangnya oke, itu enggak ada masalah. Itu dinamika ini apa namanya? Yang penting dari cerita Mas Yoyo tadi adalah keguyupan itu tadi. Betul. Jadi ketika sama-sama ini adalah usaha bersama, masing-masing saling menghargai dan sebagainya kan gitu Mas Yoyo ya. Artinya ya gimana caranya usaha tempe ini bisa sehat gitu loh. Betul. Enggak hanya makanan yang sehat. Itu yang bikin bisa bertahan lama. Betul. Nah, karena kalau mau memajukan sih mungkin akan gampang. Buku dengan cara sikut-sikutan atau apa gitu. Tapi cara untuk mempertahankan usaha ini supaya tetap jalan terus itu yang sulit. Iya. Iya toh? Yang benar kan Mas? Mas Yoyo, apakah tempenya masih impor? Kalau sampai sekarang tempenya, delenya sorry. Delenya. Kalau kedelai terus terang mungkin selamanya akan impor. Selamanya akan impor. Ini kan jenisnya memang kenapa? Bukan masalah jenis. Masalah jenis itu nomor 2 lah. Karena kebutuhan. Jadi kuota untuk di sentra tempe itu sehari paling enggak 30 ton. Kalau kita kalkulasi dengan yang produksi nasional enggak mencukupi ya. Enggak mencukupi. Itu sayang sekali ya. Padahal sebetulnya kalau digalakkan lagi kedelai ini bisa loh bisa lebih optimal ya. Oke, nanti kita akan mimik dulu teman-teman, bro and sis. Silakan yang di rumah sudah nyepak cemepak kopinya atau tehnya atau apapun. Brur ya. Bro and sis. Saya ingat bruri besok 5 soalnya nanti. Ya monggo. Enak seger. Enak Mas. Extraordinary ya. Luar biasa. Rata-rata. Ya. Namanya aja rata-rata, tapi rasanya di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Kita lihat di atas ya. Kembali lagi dengan kita Bro and Sis Sinau di Lapak Rancak. Ipok Rancak keliru wis. Lapak Sinau. Dengan narsum kita kali ini Mas Yoyo dari Mulia Tempe Mulia di Sanan ya. Di sentra tempe. Saya dulu pernah Mas bikin
company profile. Jadi untuk UKM itu salah satunya tempe, ada rotan, ada apa itu. Saya jadi tahu sedikit banyak keadaan atau circumstance di Sanan. sentra tempe ya di Sanan itu. Dolinku ya rono Mas, dulu itu. Iya. Sampai mulai lesti wes nang daerah kono. Tapi nggak tahu kalau itu sentra tempe. Nah, baru agak pinter gini baru. Tapi agak pinter-pinter ya. Aduh, sing diganteni Nyai susah ini menggantikan ini. Saya bagian ini tim apa ya? Tim guru hara ya. Masih pasti penasaran ya? Gimana nih tempe ini kok bisa terjadi? Coba mohon Mas Tri dijelaskan. Iya Mas, jadi gimana? Maksudnya Mas Unyen ini gimana proses pembuatan tempe secara teknis? Secara kita tanya Mas Tri yang biar dijelaskan Mas Tri. aku. Jadi itu Mas ya sejarah tempe lah paling tidak udah ngerti gimana. Kalau sejarah tempe di sana kita terus terang kita tanya ke sesepuh itu. Kalau siapa yang memulai nggak ada yang tahu. Oh gitu. Iya. Jadi kalau di sana itu yang buka lahan dulu itu aslinya orang Pasuruan ceritanya seperti itu dari Pasuruan. Yang babat alas ya? Yang babat alas. Terus ya kita sebagai generasi penerus sayangnya nggak sampai sedetil, kan harusnya kalau kita menghormati leluhur kita kan juga harus sampai segitunya. Kita bisa ya paling nggak coba sih sing IT. Ya. Mungkin bisa digali tuh. Ya bisa digali ya. Barangkali dengan itu nanti yang tadi katanya stagnan akhirnya enggak stagnan. Soalnya kalau di Indonesia kalau kita tahu kan kebanyakan yang mengakui tempe pertama kali kan di Jogja kalau nggak salah ya. Ada yang mengklaim itu. Mengklaim kayak gitu. Makanya kita kalau perasaan kita ya kita idealisme orang sana di sana aku tah. Ya, secara subjektif seperti itu. Cuma kalau yang diklaim terus diakui secara nasional mungkin baru Jogja. Kalau di sana kita nggak pernah seperti itu, jadi kita pokok bikin nggak kemaruk lah. Pokoknya produksi dapat hasil ya udah alhamdulillah gitu aja. Ini apa namanya? Delay-nya diimpor dari mana Mas? Kalau delay Amerika kebanyakan. Malah Amerika ya? Amerika. Terus saya kemarin ada teman yang sudah pernah di sana lama. Ini barang buangan sebenarnya. Di Amerika kan delay katanya dibikin minyak kalau nggak salah ya. Overproduksi kan ya. Saking besarnya lahan di sana sampai overproduksi akhirnya ya sebagian dibuang ke ekspor. Dibuang ya. Ekspor. Soalnya kalau sekarang yang lagi ngetren kan orang cari yang delay GMO itu gimana Mas? Yang genetik. Genetik. Nah, itu kan ya ciri-cirinya sama seperti ini atau gimana? Lebih besar kayaknya ya. Ada ya kalau secara detail saya kurang tahu, kurang hafal lah. Tapi kita ngikuti tren itu ternyata kita ngikuti tren, ternyata juga pangsa pasar kita belum siap. Oh gitu. Lebih mahal atau gimana? Kalau organik GMO otomatis lebih mahal. Kalau GMO kan takutnya di sisi gen biar delay ini kelihatan besar, betul. produksinya banyak kan gitu lah. Jadi ingat Pak siapa? Petani Pak Fatah. Kecokot Pak Fatah, dirasani deh gini. Iya, memang yang organik memang. Tapi Mas, memang pengaruh karena formula yang sudah terlanjur dibikin sehingga menjadi tempe semacam ini? Ya. Atau enggak iso sih, kan kedelai kita kan punya sih kedelai lokal itu. Ya. Kedelai lokal. Apa memang enggak bisa kayak gitu dibikin semacam tempe semacam kalau itu? Dari bahan kedelai sebenarnya enggak pengaruh kita pakai lokal atau impor. Apapun ya kedelainya. Kan tergantung juga selera dari konsumen. Tapi kalau orang yang pecinta tempe biasanya langsung kerasa. Misalnya kalau kedelai lokal, mic-nya Mas, mic-nya. Ya. Kalau pakai kedelai lokal atau impor kerasa kok. Oh, sebenarnya lebih orang-orang bilang lebih enak yang lokal.
Lebih lokal. Justru yang lokal ya. Gurihnya lebih terasa. Ya karena itu apa? Enggak lewat shipping segala. Ya, terus juga bukan buang apa barang buahan. Tapi anehnya yang lokal juga mahal loh Mas. Mahal. Ya, mahal. Ya. Karena yang bertani kedelai lokal juga jarang gitu loh. Mungkin mereka ngambek Mas. Karena di lokno lho, sampeyan isuk tani dele, awan tempe sore. Kalau sentra yang dari lokal kan organik itu kan di Gerobokan Jawa Tengah. Itu harganya kalau sampai di konsumen kayak kita itu masih 2-3 kali lipat dari harga dari impor. Sampai gitu ya. Terus kalau kemarin pernah saya sendiri pernah ditawarin ada orang ya pengusaha gede waktu itu. Waktu saya jualan saya juga nggak tahu lah, Mas nggak butuh delay, lo delay dari mana Pak? Dari daerah timur Indonesia, Lombok kayak gitu kan. Terus oke, nanti tak sampaikan informasinya. Saya tanya teman-teman di sana, biro barangi cukup Pak, sampai segitu. Soalnya di sana itu banyak yang masuk dari lokal, cuma untuk masalah kuantitas nggak bisa. Ya masih sedikit masih. Iya, berarti masih tetap nggak ngatasi ya, berarti ya belum. Mudah-mudahan 30 ton. Mudah-mudahan kedepannya bisa ngatasi lah. Iya. Wah. Belum lagi kalau ada yang sari kedelai itu ya. Iya, kan juga butuh yang bikin kayak semacam kayak gitu juga. Artinya kebutuhan kedelai secara nasional itu sebetulnya tinggi juga. Sangat tinggi. Dan mudah-mudahan dengan acara ini juga bisa membuka mata kita ya, bahwa juga mungkin petani-petani kita bahwa ini loh ada peluang varian-varian kedelai jadi tempe dan sebagainya gitu kan, akhirnya bisa untuk menggugah mereka untuk menjadi produksi lagi lah. Dan juga petani. Nanti sebetulnya di masalah harga ya sebetulnya. Sebenarnya kalau lokal pun andai kata harganya nggak semahal itu, tapi ya latar belakang kemahalannya itu juga rumit juga sih. Iya. Akhirnya kenapa kok memilih import? Ya. Tapi ini gini, kalau kita import kedelai, yang jelas kan tempenya juga diekspor ya. Harusnya ya. Apakah Mas Yoyo khususnya dan di Sanan pada umumnya itu sudah merambah ke ekspor? Pasar ekspor. Sepengetahuan saya kalau untuk ekspor tempe kita belum. Tapi terakhir kemarin ada teman, tapi yang mau jalankan ekspornya itu orang luar sebenarnya. Orang Inggris itu pernah. Jadi kita nggak tahu kalau sebenarnya di sana itu diubah-ubah orang luar itu kita nggak tahu sendiri. Maksudnya mereka? Ya cari tahu. Gimana cara buat sih kok tempe sana itu kok bisa beda dengan daerah lain? Itu dia. Lah, itu peluang besar. Dan pasti teman-teman tahu ya, tempe ini pernah dinobatkan sebagai makanan tersehat oleh PBB, WHO, UNICEF, WHO. Makanan tersehat ya. Ini ya ironi juga ya. Mudah-mudahan juga ini bisa jadi kebanggaan dalam sisi ekspor. Karena kita import delaynya balik-balik tadi. Dari sisi marketing Mas. Iya. Saya lanjutkan sebentar. Tadi itu jadi dia sempat bikin tempenya yang bikin orang Sanan, terus kemudian dikemas di kaleng gitu. Ke Inggris itu tadi ya? Iya. Yang Inggris tadi betul. Akhirnya diekspor ke Inggris. Kalau jadi yang warga Sanan tadi yang secara keuntungan ya 200-300%. Wah. Soalnya apa? Dia minta dengan kualitas tempe yang the best. Yang the best lah. Akhirnya udah punya pangsa, maksudnya pelanggan di sana ya, jelas ya. Sayangnya kemarin nggak berlanjut soalnya pandemi. Bukan pandemi. Yang nggak mau repot lagi lah. Gitu. Eman ya? Eman. Tapi kalau misalnya di sana ada kesempatan lagi, maksudnya untuk yang tadi itu kan personal. Belum mencakup kelompok-kelompok ya, paguyuban tadi ya. Siapa tahu kalau nanti dikelola secara kelompok next dengan acara ini juga mudah-mudahan membuka mata kita untuk
semakin kita bisa berkolaborasi masing-masing kelompok itu untuk membuat tadi kemasan kaleng Mas ya? Iya. Wah, Kemarin luar tuh biasa. yang saya dengar itu sampai 1,5 kontainer apa 1 kontainer gitu loh. Wow. Itu satu Itu kirim, sekali kirim gitu. Nah, kemarin sempat 2 kalau nggak salah 3 kali pengiriman. Udah berapa lama Mas itu Mas? Maksudnya proses itu yang ke Inggris itu berapa lama? Ya sekitar 5 tahun. Loh, belakang lah. 5 tahun loh Mas Ri. Kenapa kok stop ya? Ya itu makanya. Maksudnya proses kesananya. Oh ya. Jangka waktunya. Ya itu cuma 3 kali pengiriman aja. 3 kali pengiriman aja. Dalam Jadi 5 tahun itu ngirim 3 kali. Kalau saya boleh menyimpulkan karena ketidaksiapan kita sendiri sebenarnya untuk produsen ini untuk membuat spek yang diminta gitu. Tapi minimal ilmunya kan udah kita dapat Mas. Artinya kita dapat. Nah, berarti gimana caranya kita bisa memperluas pangsa pasar melalui itu tadi. Berinovasi tentang tempe itu tadi ya. Tempe bisa sampai ke luar negeri. Saya kalau ngelihat channel-channel YouTube ya, bahkan orang-orang kan ada banyak orang Indonesia yang ke luar negeri itu ya, kuliah di sana sampai kerja di sana, nikah sama orang sana gitu kan, entah laki entah perempuan. Itu pasti dan wajib ada tempe. Ada tempe. Dan mereka itu sebetulnya mau enggak mau ya, yang Inggris, yang Jerman, yang Rusia itu mereka suka sekali dengan tekstur tempe. Ini katanya makanan yang unik. Dan di apapun bisa, dibikin apapun, mau digoreng lawaran gitu atau plain gitu ya, atau mau dibumbu seperti apa, diolah bahkan sampai jadi keripik tempe dan lain-lain. Jadi sampai segitunya tempe ini bisa merambah ke dunia kuliner. Iya, pangsa pasar internasional juga. Ya kalau ada tambahan lagi, kalau saya di rumah saya, bapak saya juga pernah ngajari. Jadi ada dosen dari Indonesia dikirim ke Australia belajar. Terus dia kan di sana pendidikan selama berapa tahun gitu. Produksi di sana, dijual di sana. Terus kemarin yang 2 tahun ini saya juga kayak gitu. Ada teman jadi TKI di Taiwan. Terus minta belajar dari saya kasih ilmunya karena saya lihat tekadnya untuk berusaha, saya kasih ilmunya, dipraktekkan. Alhamdulillah sekarang malah bikin pabrik lagi. Wah, enggak mek mandiri tok. Bener TKI, Mas Ri ya? TKI. Jadi narsum-narsum kita itu enggak ada satupun yang pelit ilmu. Ya Nyai ya. Semua barokah. Jadi mereka tidak mereka sangat lomo untuk berbagi ilmu. Mereka memahami betul ilmu yang dibagikan itu enggak akan berkurang tapi akan bertambah. Apalagi manfaatnya untuk orang-orang. Jadi Mas Ri, udah saya putuskan. Apa itu Mas? Kita akan jadi pengrajin tempe apa ini? Ngono ya. Terus gitaris sampean ya, Bang? Gitaris sampean apa? Saya jualnya pakai gitar. Oh iya. Tempe. Ngopi sih, Rek. Ya, sampai pada seksi terakhir ini. Gak ono meneh sing seksi selain ini. Nganteni Nyai memang susah ya. Ya Mas, yuk waktu di sesi terakhir ini kita bahas tentang tempe. Nah, monggo diceritakan Mas. Jadi terus terang kalau saya ada nyebutnya brand, saya berani bikin brand lah. Kenapa brand? Tempe Mulia? Yes, tujuan awalnya ya terutama untuk kepentingan keluarga, semoga juga berguna untuk kepentingan orang sekitar kita. Amin. Terus, amin. Ini ya, jadi saya dari awal jual tempe itu nggak pernah ke pasar tradisional, nggak pernah. Oh gitu. Selama. Jadi saya pernah jualan di pasar itu ya pasar Minggu waktu itu di Stadion Kajayana. Ya. Terus kemudian saya inginnya pemasaran itu khusus untuk oleh-oleh. Jadi untuk keluar kota atau gimana, kebutuhan luar kota. Terus akhirnya alhamdulillah ketemu spek bisa menemukan formula untuk membuat spek biar tempe bisa tahan lama gitu. Tahan lama ya. Tahan lama, kemudian juga bisa untuk kita setel lah
Maksudnya kan kalau tempe normal itu proses fermentasi sampai jadi tempe itu kan 2 hari. Kadang kalau kita keluar kota pengiriman lebih kan dari 2 hari. Itu bisa saya setel misalnya 3 hari atau 4 hari baru matang bisa. Kalau nggak gitu matang di jalan. Kayak ini contohnya Mas ya. Ini baru berapa hari ini Mas? Kalau ini besok, ini sudah 1 hari. Ini sudah besok sudah. Yang terus ini? Kalau itu sama ini. Ini 7 hari. Ini sama mungkin. Iya, 7 hari. Coba tak Mas ya. Kita simpan di pendingin. Sampai sini baunya. Teman-teman, ini teksturnya juga semacam kayak gini. Jadi kalau tempe yang bagus itu, kalau menurut saya ya, kalau spek saya, meskipun matang 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai maksimal kemarin saya ngecek itu sampai 7 hari, itu perubahan rasanya enggak terlalu beda jauh. Jadi enggak kecing ya? Iya, enggak sampai kecing. Saya pernah punya langganan, kalau kebetulan langganan catering ya, itu sampai ngeluh, ya bukan ngeluh tapi dia sharing, bro, tempemu gak kena gemendol, kok iso? tak pola ya apa gak iso gemendol, gak iso. Jadi khas mendol Malang gak bisa. Kenapa? Baunya gak bisa. Gak bisa kayak kecing ya istilahnya. Kecing bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya? Ya yang makan ya kecut. Mendol itu ya harus kecing dulu baru bisa jadi mendol. Namanya mendol. Nah tadi keluhannya nggak bisa dibuat mendol. Iya. Oh mungkin dia yang catering itu punya ada permintaan mendol gitu ya? Iya kan dia perusahaan catering besar gitu loh. Jadi ini untuk yang catering gini. Oh ini yang gede. Untuk yang gede. Kenapa saya pakai kemasan plastik kan untuk higienisnya. Iya. Jadi kadang kita kirim nggak langsung dipakai, langsung masuk pendingin. Jadi biar higienisnya itu terjaga. Mengenai harga Mas? Kalau harga kita standar lah. Meskipun kita termasuk kalau dibilang tradisional, tapi kita kan handmade. Itu yang perlu kita pertahankan. Jadi harga kita nggak asal Terus terang kalau saya dibandingkan yang teman-teman di pasar mungkin memang lebih mahal. Oh iya. Nggak apa-apa lah, ada harga, ada kualitas, ada. Iya. Tapi yang jelas sampai juga ada harga untuk reseller juga atau bisa tuh? Bisa ya. Kayak begini ini kan saya reseller kan. Jadi nggak pernah saya jual langsung. Saya titipkan di toko. Dulu ada ya toko oleh-oleh di daerah utara sana di Sensa sama Pak Pautelo dulu pakai ini. Omsetnya ya lumayan lah. Di gudang oleh-oleh ada juga? Belum ya. Mungkin terlalu dekat Pinus atau gimana? Itu bukan juga. Kalau saya kan saya itu unik. Jangan dipikir. Kalau saya pemasaran itu unik kok. Saya kadang mau masarkan itu, mau masuk toko itu ya, nggak langsung saya tawarkan, saya lewati tiap hari gitu. Observasi dulu Mas. Kalau hati saya klop langsung masuk, terus barang mesti masuk. Iya. Tapi marketing kan Samen punya ya Mas ya, ada ya? Ada orang. Oh berarti Samen marketing sendiri, direct langsung ya. Mas, ya. Oh jadi dari 6 karyawan itu kurang lebih, tapi dulu itu Pak. Untuk produksi. Kalau sekarang tinggal 2. Tapi maksudnya marketingnya sendiri. Iya. Sampai sekarang ya. Iya. Ya karena kan kita nggak punya background dagang, nggak ada. Jadi kita ngeraba semua. Gimana cara dagang online kita juga meraba. Semua meraba Mas ya. Betul. Online sementara ini ya mengandalkan online WA gitu. Grup WA gitu. Oh, grup WA. Pernah kemarin kerentak bikin IG atau apa ya cuma bikin aja nggak bisa jalankan. Adminnya tuh adminnya. Ada Facebooknya Mas? Ada Facebook. Namanya? Kalau nama pribadi apa kalau untuk produk ada House of Tempe Malang. House of Tempe Malang ya. House of Tempe Malang di sini ada, di sana juga ada kerupuk. Ada tempe Sinau. murni mulia.
Tempe Mulia. Tempe Mulia. Sanan. Ya. Iki wis bingung mbek jingle iki lho. Sampai keliru. Oke. IG? Instagram ada ya? Iya, ya House of Tempe Malang itu. House of Tempe Malang. Facebooknya House of Tempe Malang. Tadi kan belum sempet udah disebut sebelumnya alamat detailnya, alamat rumahnya tadi. Oh iya. Belum Alamat ya? ini Itu yang ya. harus. Iya, Mas. Kalau saya alamat saya Jalan Sanang Gang 12 nomor 60. Jalan Sanan Gang 12 nomor 60. Nomor Tapi tidak 60. masuk gang, kalau patokannya SD Impress gitu aja udah tahu. SD SD Ya. Impress. Keripik Tempe Mulia atau Tempe Mulia. Tempe Mulia. Tempe Silahkan Mulia. Bro Enses ke sana mandi tempe di sana. Monggo. Oke Mas, yang terakhir ada satu cerita, kesan, pesan buat berenses di rumah. Kalau singkat aja Pak. Iya. Jadi bahwasanya berdasarkan pengalaman saya, apapun yang kita kerjakan harus kita jalani dengan benar-benar, maksudnya sampai sedetil-detilnya sampai akhirnya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Harus telaten. Iya, harus Iya, telaten. iya. Oke, Mas Yoyo, sukses dengan tempenya. Terima kasih. Amin. Salam juga buat Paguyuban Paguyuban di ini, sana. ya. Maju terus. Ya. Walaupun dengan kondisi yang semacam kayak Iya. gini, kita tetap harus perjuangkan dan kita akan tetap selalu mensupport UKM. Jadi waktunya kita sekarang mulai bangkit lagi, ya kan? Betul. Mulai bangkit lagi. Mudah-mudahan Move on. dengan acara Lapak Rancak ini kita hanya bisa membantu media mempromosikan. Mari teman-teman kita berkolek bareng, Betul. gitu, berkolek, kita saling bersinergi, kita saling Support ya. saling support. Dan mudah-mudahan perekonomian kita akan semakin meningkat. Amin. 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 Dan mudah-mudahan Pak Udin di sana di Jogja Oh iya, nggak liburan lupain ya? kita ya. Karena Pak Udin itu susah ya. Ada maskot kita itu namanya Pak Udin. Heeh. Kalau pagi namanya Dewi, siang Yuli. Yuli. Kalau malam Iya. baru Udin. Ya, salamnya kayak Pak Udin lah. Mungkin kangen sama anak-anak dan istrinya gitu. Oke, muslim. Oke, terima kasih Bro Senso, sampai ketemu lagi dan terima kasih Mas Yoyo, sukses terus tempenya gitu. Yuk kita tutup. Tidak menjual nesapa, Hanya ada bahagia Tempe Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.